Halo semuanya, selamat datang di meja analisis taktis kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah laga yang bener-bener nggak boleh kalian lewatin, partai pembuka musim yang selalu penuh drama, Trophy the Champions. Kali ini, raksasa Paris Saint-Germain bakal ditantang oleh Lens. Ingat ya, ini bukan sekedar laga pamer piala pramusim biasa. Ini adalah ajang pembuktian sesungguhnya dari sang penguasa melawan kuda hitam yang lagi lapar-laparnya. Jadi, siapkan fokus kalian, karena kita bakal langsung membedah tuntas detail taktik, strategi, dan dinamika panas di balik laga akhir pekan ini. Coba kalian lihat angka raksasa ini. 50 juta euro. Yap, kalian gak salah dengar. Ini adalah investasi super besar yang baru aja digelontorkan PSG ke Barcelona. Buat siapa? Ferran Torres. Di usianya yang baru 26 tahun, Torres ini bukan sekedar pelengkap skuad. Ingat, dialah penentu kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2026. Dengan transfer sebesar ini, PSG seolah ngasih sinyal keras ke semua rivalnya kalau mereka bener-bener nggak main-main buat musim ini. Layaknya siaran langsung pertandingan besar, ini dia menu taktis yang bakal kita bahas. Kita akan mulai dari senjata baru di lini serang PSG, membedah mentalitas juara Luis Enrique, melihat seberapa sengit ujian dari Lens, mengadu duel kunci antara Thauvin dan Doué, lalu kita tutup dengan prediksi dari data superkomputer. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke menu pertama kita, senjata baru lini serang Paris Saint-Germain. Sebagai seorang analis, saya harus angkat topi nih buat pergerakan agresif manajemen PSG musim panas ini. Di bawah komando Luis Campos, mereka itu seakan nggak pernah puas. Mereka sukses mengamankan Mahrez Akliouch, bek veteran Lucas Digne, pemain berbakat Khalil Ayari, dan tentu aja bintang utamanya, Ferran Torres. Torres ini rekrutan keempat mereka, dan hebatnya lagi dia udah langsung nyetel dan ikut sesi latihan jelang final hari Minggu ini. Torres itu punya fleksibilitas yang kelas dunia. Dia bisa main di posisi manapun di lini depan. Buat pelatih, pemain kayak gini tuh aset mahal. Tapi buat bek lawan, wah ini sih mimpi buruk buat nebak pergerakan taktisnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu mengupas mentalitas juara dari seorang Luis Enrique. Coba pikirin deh, PSG ini baru aja juara Piala Super ngalahin Aston Villa 2-1 beberapa hari lalu. Tapi kok tim yang udah langganan menang gini masih aja buang duit 50 juta euro? Jawabannya ada di kutipan brilian Enrique ini. Kita harus mengubah banyak hal untuk terus menang. Enrique ini bener-bener anti yang namanya cepat puas. Dia paham banget di sepak bola modern. Kalau mau bikin dinasti yang kuat, skuad itu wajib berevolusi tiap tahun. Kedatangan pemain kayak Torres ini bukan cuma soal nambah pemain cadangan elit, tapi buat nyuntikin pola pikir yang berbeda di ruang ganti. Ini yang bikin semua pemain bakal terus sikut-sikutan secara sehat dan pastinya tetap lapar gelar. Lanjut ke segmen ketiga, kita bakal ngebahas ujian sengit melawan Lens, laga hidup mati yang udah nunggu di depan mata. Enrique sendiri udah wanti-wanti nih ke timnya, kalau laga final itu beda cerita sama liga biasa. Kalau sampai kebobolan duluan, tim yang tertinggal, apalagi tim tanpa beban kayak Lens, pasti bakal nyerang habis-habisan. Di atas kertas, statistik PSG emang ngeri banget, ibarat monster di kompetisi ini. Bayangin aja mereka menangin 12 dari 13 edisi terakhir Trophy des Champions. Sejarah udah pasti bela mereka. Tapi, kita nggak boleh meremehkan Lens. Musim lalu mereka tampil luar biasa solid, finish kedua di Ligue 1. Dan yang paling bersejarah, mereka sukses ngangkat trofi Coupe de France buat pertama kalinya. Mental bertanding anak-anak Lens ini lagi di puncak-puncaknya. Dan mereka tahu persis gimana rasanya menangin laga final. Tapi tunggu dulu, ada satu variabel krusial di kubu Lens yang bikin laga ini makin menarik. Otak di balik kesuksesan mereka musim lalu, pelatih Pierre Sage ternyata milih pindah ke Crystal Palace. Otomatis, tongkat estafet sekarang dipegang sama pelatih baru, Dino Topmoller. Coba kalian bayangin, baru hari pertama kerja udah langsung diuji lawan raksasa macam PSG. Ujian mental banget kan? Topmoller pasti bakal ngeluarin semua racikan rahasianya buat langsung ngasih trofi di awal karirnya. Dan efek sampingnya, taktik Lens bakal jadi jauh lebih susah dibaca sama kubu Paris. Masuk ke menu keempat yang pasti paling kalian tunggu-tunggu. Duel bintang. Kita bakal adu kualitas Thauvin melawan Doué. Nah, mari kita bedah statistiknya. Florian Thauvin ini benar-benar mesin golnya Lens. Musim lalu, dia jadi satu-satunya pemain Lens yang bisa cetak double digit buat gol dan assist. 14 gol dan 10 assist. Total 24 keterlibatan gol. Gila nggak tuh? Bahkan, dia juga nyetak gol dan assist penentu waktu Lens juara Coupe de France. Di sudut lawannya, kita punya darah muda yang lagi meledak-ledak, Désiré Doué, usianya baru 21 tahun. Meski sempat absen di pramusim, Doué langsung nyetel. Dia jadi pahlawan di Piala Super ngelawan Aston Villa lewat 1 gol dan 1 assist krusialnya.
Ini adalah pertarungan klasik, maestro syarat pengalaman melawan wonderkid yang lagi on fire. Akhirnya kita sampai di segmen penutup ulasan ini, prediksi dan probabilitas juara. Siapa kira-kira yang bakal angkat piala? Kalau kita ngelihat data dari superkomputernya Opta, gambarannya cukup jelas. PSG sangat diunggulkan dengan probabilitas kemenangan menyentuh 60,5%. Mengingat ngerinya skuad mereka, ditambah kembalinya bintang kayak Ousmane Dembele dan Bradley Barcola pasca liburan, angka ini emang masuk akal banget. Tapi, ada satu celah yang wajib kita sorot. Luis Enrique belak-belakan ngaku kalau kondisi fisik dan teknis timnya itu belum 100% fit. Nah loh, disinilah probabilitas 18,7% milik Lens tiba-tiba jadi ancaman yang sangat nyata. Jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah, berbekal peluang yang cuma 18,7% ini, mampukah racikan taktis misterius dari sang pelatih baru Dino Top Moller menciptakan kejutan terbesar musim ini dan meruntuhkan dominasi absolut Paris Saint-Germain? Di sepak bola, sedikit aja kelengahan di awal musim bisa jadi bumerang yang sangat fatal. Pokoknya kalian wajib banget nonton adu taktik akhir pekan ini. Terima kasih udah nongkrong bareng di ulasan taktis kita kali ini. Terus nikmati sepak bola dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.